Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi malam ini ya Ibu di rumah saya. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Di sini kita akan belajar tentang P2K2. Apa itu P2K2? Pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga, atau disingkat menjadi P2K2. Kita akan belajar tentang perlindungan anak. Jadi anak itu perlu perhatian, kasih sayang dari orang tua. Jadi apa itu pengertian anak, Bu? Segala-galanya semuanya. Harapan masa depan. Terus segala-galanya dalam segala-galanya di dalam kehidupan ya, Bu, sangat berarti ya. Anak itu ya. Jadi hak anak dapat diartikan sebagai satu, hak melekat atau asasi pada diri anak. Yang kedua, pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Yang keempat, kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Terus jika tidak dipenuhi, pelanggaran hak. Jika orang tua tidak memenuhi, sama dengan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang tua tidak mampu, sama dengan negara harus ambil alih. Seperti anak itu harus dimasukkan ke panti asuhan. Misalkan kalau orang tuanya tidak menelantarkan anaknya. Yang ini apa saja itu hak anak, Bu? Hak anak itu apa saja? Bermain. Hak bermain. Terus hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ya, terus banyak ya, sangat banyak ya. Banyak. Hak untuk mendapatkan nama, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan pendidikan, ya, Bu. Jadi di sini pengertian kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Jadi kalau anak salah, jangan langsung dipukul, Bu, kasihan. Jadi kita harus berbicara dulu sama dia. Kalau dia bandel jangan dipukul pakai benda-benda seperti sapu, dicubit aja. Nah, pinggangnya dicubit. Itu biar dia kapok mungkin. Kalau dia nggak kapok, itulah jalan satu-satunya orang tua memukuli anak, tapi jangan terlalu ya, Bu. Nah, ini jenis kekerasan dan perlakuan yang salah. Satu, fisik. Fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jenuh, jatuh sakit atau buka pada tubuh anak. Nah, yang kedua, psikis.
Psikis ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini terjadi berulang-ulang tanpa disadari. Yang ketiga, seksual. Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Jadi yang ini fisik itu di badan, kalau yang psikis itu misalkan orang tua itu psikis itu seperti orang tua berbicara terlalu kasar sama anaknya. Kalau seksual itu, kekerasan seksual itu bisa akibatkan psikologis bagi anak. Yang contoh kekerasan fisik: 1. Memukul atau mencubit atau menampar. Yang kedua, menendang, menginjak-injak. Yang ketiga, mengguncang-guncangkan badan anak. Yang keempat, memasukkan cabai ke mulut. Teman ya Bu, masukkan anak cabai ke mulut, tega ya. Yang psikis contohnya memelototi anak, mengatakan anak bodoh. Yang selanjutnya membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain, seperti anak sebelah dapat peringkat sedangkan anak kita tidak dapat peringkat. Jadi jangan membanding-bandingkan ya Bu. Jadi sesuai dengan kemampuan anak. Terus membenci anak, sasaran kemarahan, tidak menegur anak. Jadi biasakan orang tua itu kalau anaknya ada salah tidak menegur anak sampai besok misalkan ya. Misalnya dia nakal, kita orang tua tidak menegur dia sampai besoknya lagi. Jangan begitu ya Bu ya. Terus contoh kekerasan seksual: 1. Pantat dicolek. Yang kedua, alat kelamin diraba-raba. Yang ketiga, payudara diremas-remas. Yang keempat, dipaksa melakukan oral seks. Yang kelima, diperkosa. Yang keenam, dijual ke mucikari. Jadi kalau ada anak jangan gitu ya Bu ya. Seperti dijual, misalkan dijual ini bapaknya hobi mencolet-colet pantat anaknya, bapaknya itu ya terlalu kanji ya Bu. Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar. 1. Kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks orang untuk melindungi tubuhnya. Yang kedua, kepala tertunduk ke dalam. Yang ketiga, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Yang keempat, lutut tertekuk ke dalam. Yang keempat, tubuh menekuk. Yang kelima, mata berkedip-kedip. Yang keenam, wajah pucat. Terus ada yang mau ditanya Bu? Jelas. Paham. Ada yang mau ditanya lagi? Tentang kekerasan terhadap anak. Ini kita memasuki topik yang kedua. Topik yang kedua itu adalah penelantaran terhadap anak.
Jadi walaupun kita hidup pas-pasan, anak-anak jangan dilantar ya Bu. Jadi di sini akibat penelantaran anak, satu, putus sekolah, yang kedua kurang gizi, yang ketiga celaka, luka, dan sakit, yang keempat kemampuan berbahasa rendah, yang kelima susah bergaul. Terus pengertian eksploitasi anak. Apa itu eksploitasi Bu? Ada yang tahu eksploitasi anak itu apa? Belum. Eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materi maupun bermaterial. Jadi eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada penjualan kerja atau pelayanan paksa. Dan ini contoh-contoh eksploitasi anak. Kemampuan tubuh anak. Satu, anak yang dilancurkan, anak yang dijadikan pelacur. Yang kedua, pornografi anak. Yang ketiga, anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Cara mencegah eksploitasi pada anak. Satu, mengupayakan anak tetap sekolah. Yang kedua, tidak menjaminkan anak untuk berhutang. Yang ketiga, kenali teman-teman mereka. Yang keempat, kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Jadi di sini saya akan bertanya pada ibu-ibu, pernahkah ibu-ibu melakukan kekerasan terhadap anaknya? Paling cubit saking kejeng. Cubit, terus cubit aja ya, jangan dipukul pakai sapu. Kalau dipukul pakai sapu, nanti dia berakibat fatal pada anak itu sendiri, pada psikologis dan psikis anak. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Cukup. Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita akhiri. Saya tutup. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.